Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, saya, Margareta Melani, ingin membagikan sedikit pengetahuan tentang anemia pada remaja. Siapakah remaja itu? Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Nah, jadi yang dimaksud remaja itu adalah baik remaja putra maupun putri yang usianya 10-19 tahun. Apa itu anemia? Nah, anemia sendiri adalah kondisi kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Padahal sel darah merah berisi hemoglobin, bertugas mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Tanpa sel darah merah yang cukup, oksigen tidak akan sampai ke organ-organ tubuh dengan maksimal. Akibatnya, fungsi tubuh pun terganggu. Gejala anemia pada remaja yang perlu diwaspadai yaitu yang pertama, mudah sekali capek. Misalnya dalam aktivitas-aktivitas yang ringan pun mudah terasa capek. Yang kedua, pucat. Pucat ini bisa dilihat dari konjungtiva atau kelopak mata, juga di telapak tangan akan terlihat berbeda, lebih pucat dari mereka yang tidak mengalami anemia. Kurang semangat saat bangun pagi. Nah, bagi para remaja putri yang saat bangun pagi itu kurang semangat, juga ada kemungkinan bisa mengalami anemia. Kemudian cepat lelah, ini hampir sama dengan mudah sekali capek ya, cepat lelah melakukan hal-hal, bahkan tidak melakukan hal pun akan terkadang terasa lelah. Sulit tidur nyenyak. Biasanya ini berkaitan juga dengan gelisah. Sering sakit kepala, nah misalnya itu migrain ataupun pusing. Nah, kemudian juga sulit konsentrasi, khususnya bagi kita para pelajar juga kalau tidak seperti biasanya kok sulit untuk menangkap sebuah pelajaran. Nah, itu harus waspada juga apakah mengalami anemia. Mudah lupa. Kemudian juga nyeri dada, terlihat pucat, napas pendek, detak jantung cepat, tangan dan kaki bengkak, juga gelisah. Apa yang dapat menyebabkan anemia pada remaja? Yang pertama tentunya kurang asupan gizi, karena zat besi itu berasal dari makanan-makanan yang bergizi. Gangguan pencernaan juga itu bisa diakibatkan oleh anemia. Jenis kelamin yang menyebabkan anemia, misalnya remaja putri lebih cenderung untuk mudah terkena anemia daripada remaja putra. Kemudian menstruasi berat. Nah, saat keluar darah menstruasi lebih dari yang pada normalnya, tentu itu akan mengakibatkan kita kehilangan banyak darah dan mengakibatkan anemia. Kemudian penyakit kronis. Nah, penyakit kronis ini juga tentunya bisa menyebabkan anemia, misalnya kanker ataupun tumor yang bisa menyerap kandungan hemoglobin dalam darah kita sehingga terjadi anemia. Kemudian perdarahan, nah misalnya perdarahan pervaginam yang dikarenakan kiste ataupun dikarenakan perdarahan reproduksi ya. Kemudian trauma atau setelah operasi. Saat trauma mengalami luka, banyak kehilangan darah juga bisa mengakibatkan anemia. Lalu operasi juga karena operasi itu ada sayatan yang menyebabkan juga keluarnya darah dari tubuh kita, itu menyebabkan anemia. Kemudian riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga ini bisa terjadi juga misalnya dari orang tua itu ada riwayat anemia. Nah, itu remaja putrinya atau anak-anaknya itu bisa juga lebih rentan terkena anemia.
Dan yang terakhir adalah cacingan. Tentu cacing di dalam tubuh kita itu menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita juga akhirnya kekurangan nutrisi dan menyebabkan anemia. Lalu bagaimana sih cara mencegah dan mengatasi anemia? Yang pertama tentunya perbanyak makanan bergizi. Nah, makanan bergizi ini contohnya adalah makanan yang mengandung zat besi, meliputi daging merah, kuning telur, kentang, tomat, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Jika anak Anda vegetarian, pastikan ia mengkonsumsi zat besi dari sayuran secara cukup. Vitamin B12 juga mungkin diperlukan, terutama bila Anda merasa belum mendapatkan cukup zat besi dari menu sehari-harinya. Nah, kemudian yang kedua, hindari minum teh. Karena di sini teh dapat menurunkan penyerapan zat besi hingga lebih dari 50%. Dalam teh ada kandungan tanin dan oksalat. Nah, itu bisa mengikat zat besi dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menyerap zat besi. Nah, itu yang menyebabkan anemia. Kemudian, perbanyak vitamin C. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Zat besi dalam sayur-sayuran juga termasuk sulit untuk dicerna tubuh. Nah, sehingga konsumsi vitamin ini dapat membantu agar penyerapan zat besi lebih optimal dan anemia pada remaja bisa dicegah. Jadi, vitamin C ini bisa dari jeruk misalnya, bisa dari vitamin C tablet C-nya sendiri juga bisa, atau makanan-makanan lain yang mengandung vitamin C. Itu sangat baik untuk mencegah anemia. Yang keempat tuh awasi menstruasi. Nah, anemia salah satunya penyebabnya tadi bisa dipicu oleh perdarahan menstruasi yang berlebihan. Jika anak Anda sering mengalami haid berkepanjangan atau dengan volume darah yang banyak, nah, itu langsung segera periksakan ke dokter kandungan untuk mengecek penyebabnya. Jadi jangan sampai terlambat dan mengalami anemia. Kemudian yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, ini ada hal yang penting sekali untuk bagi remaja putri yang sering terkendala dengan kesibukan sekolah, les, atau bermain. Nah, itu tidak boleh menjadi alasan bagi anak untuk beristirahat. Pastikan tidur dengan cukup setiap harinya agar tidak mudah lelah dan terserang anemia. Pada remaja saat ini godaannya itu misalnya bermain media sosial sampai malam sehingga kurang istirahat. Nah, itu juga perlu diwaspadai karena bisa mengakibatkan anemia. Apa sih dampak anemia? Nah, dampak anemia itu tentunya sangat banyak ya, dan yang pertama adalah daya tahan tubuh menurun, kemudian kebugaran juga menurun, prestasi belajar menurun, produktivitas kerja menurun, dan lebih rentan terkena infeksi. Nah, bahaya bukan ya? Jadi masa remaja kalau mengalami anemia itu sangat rugi sekali karena baik konsentrasi belajar akan terganggu sehingga pencapaian akademik juga terganggu ya kan, dan juga produktivitas kerja juga terganggu. Nah, demikianlah informasi sedikit tentang anemia pada remaja. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa subscribe dan like-nya.